Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita di Minggu 4 Juli 2021 ini kita khususkan bersama dengan pengakuan di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Sang Pencipta alam semesta dan segala kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang bisa memprediksi kehidupan? Semua orang memang bisa memprediksi, namun siapa yang bisa memastikan akan kehidupan tersebut? Tidak ada yang tahu bagaimana langkah kehidupan ini. Adalah suatu hal yang wajar. Dinamika kehidupan, baik itu suka maupun duka, mewarnai kehidupan kita. Akan tetapi syukur kepada Tuhan bahwa di dalam setiap dinamika kehidupan ini Tuhan ada beserta dengan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Ia senantiasa ada dan menjaga kita. Sama seperti halnya pujian syukur yang hendak kita nyatakan bersama. Apapun juga menimpamu. Kidung Jemaat 438, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang ketiga, apapun juga menimpamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pujian tadi nyata bahwa ketika kita menjalani hidup beserta dengan segala dinamikanya ini, apapun yang menimpa kehidupan kita, suka maupun duka, Tuhan senantiasa menjaga kita. Ia senantiasa menyertai dan juga melindungi kita. Kasih Tuhan dalam diri kita semua.
Namun apakah kita pun juga sudah bisa mengaturkan balas kasih kita pada Tuhan sebagai wujud nyata syukur kita? Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyata bahwa Tuhan senantiasa menghendaki kita untuk mewujud nyatakan kasih itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Kasih kepada Allah maupun juga kepada sesama seperti halnya diri sendiri. Karena dengan demikianlah, maka kehidupan kita bisa dikatakan berkenan di hadapan Allah. Namun seringkali kenyataannya, kita kehilangan kasih baik kepada Allah maupun juga kepada sesama. Problematika kehidupan seringkali kita rasakan oleh karena kita kehilangan kasih tersebut. Jadi marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyatakan penyesalan kita seraya memohon akan ampunan dari Tuhan. Bahwa di dalam setiap dinamika kehidupan ini, sekalipun angin ribut menyerang kehidupan kita, kita maukan tetap setia pada Tuhan. Kita akan memohon akan ampunannya. Kita nyatakan bersama penyesalan kita melalui Kidung Jemaat 30 bagian A. Kita pujikan baitnya yang kedua dan yang ketiga. Angin ribut menyerang.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan penuh dengan kasih. Dan Ia berkenan melimpahkan kasih-Nya pada kita. Ampunannya, anugerahnya, bahkan juga petunjuk kepada kita. Kita tahu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan baru karunia Tuhan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 menjadi berita anugerah dari Tuhan pada kita semua. Dan marilah kita sambut berita anugerah ini dengan bangkit berdiri. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kita senantiasa bergelimang dengan dosa. Namun Ia berkenan menyatakan rancangan damai sejahteranya pada kita. Walaupun kita seringkali tidak mengetahui bagaimana rancangan Tuhan, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana langkah kehidupan kita ke depan. Tapi pada saatnya kelak kita akan bisa mengetahui bahwa rencananya, jalan kehidupan yang Ia nyatakan pada kita adalah sangat indah. Kita nyatakan kesanggupan kita bersama. Indah rencanamu Tuhan.
sebelum kita bersama mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh merenungkan bagaimana penyertaan-Mu di dalam setiap langkah juang kehidupan kami. Baik di dalam suka maupun duka, di setiap detail kehidupan, ataupun juga dinamika hidup ini yang kami alami, kami rasakan, kami jalani. Tuhan ada di situ. Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa menyatakan diri-Mu yang adalah sumber pertolongan dan kehidupan kami yang sejati. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kami menghadapi hidup beserta dengan segala dinamikanya ini. Dan berbekal dengan firman-Mu, kami mau melangkah. Bersabdalah Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami tahu dan mengerti akan firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, berkati kami, sehingga kami dapat mewujud nyatakan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita dengar juga renungkan di dalam peribadahan Minggu 4 Juli 2021 ini diambil dari salah satu bacaan leksionari hari ini, yakni dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia tentunya setiap kita, orang-orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, juga mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa pelangi sehabis hujan itu terasa kelihatan tampak indah? Ketika seseorang tengah menghadapi permasalahan hidup, apa yang sebenarnya ia butuhkan? Apakah jalan keluar? Solusi atas permasalahannya? Mungkin banyak orang yang beranggapan demikian, sehingga akan merasa tenang ketika sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya. Namun bagaimana ketika kenyataan yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang dibayangkan atau bahkan juga dengan solusi yang diinginkan tadi? Kecewa? Ya. Sakit hati? Mungkin. Bahkan rasa tidak tenang itu masih mewarnai hati. Meskipun sebenarnya permasalahannya selesai. Walaupun dengan jalan atau solusi yang lain. Jadi, apakah solusi benar-benar menjadi solusi dalam setiap perjuangan menghadapi permasalahan hidup? Karena jika tidak, maka apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seseorang di dalam ia menghadapi permasalahan hidupnya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelangi sehabis hujan terasa kelihatan indah. Sebenarnya bukan semata dikarenakan keindahan warna-warni pelangi itu sendiri, melainkan karena ada pengharapan yang menjadi nyata. Sebuah pengharapan, hujan kapan selesai ya? Orang meyakini, ketika ada pelangi berarti hujan selesai. Nah, ada keindahan di situ. Pengharapan yang menjadi nyata. Pengharapan inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat seseorang itu bisa tabah, sabar menanti, bahkan berjuang di dalam ia menghadapi hujan atau badai kehidupan sekalipun. Apalagi ketika pengharapan ini didasarkan, disertai iman dan rasa berserah kepada Tuhan. Bahwa apapun solusinya, yang terpenting ialah permasalahan selesai, ada pemulihan di situ, pun halnya sekalipun kenyataan itu berbeda dari apa yang dibayangkan, dari apa yang telah dirancang. Karena keyakinan akan rancangan Tuhan itu yang terbaik dan terindah, akan memampukan orang untuk merasakan sukacita dan juga damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak ada satupun ayat di Alkitab yang menjamin kita terbebas dari adanya permasalahan hidup, apalagi di dalam kita mengikut Kristus. Semakin menuju puncak Golgota, maka langkah dan beban salib itu sendiri kan terasa semakin berat. Coba kita lihat Paulus, seorang rasul Tuhan yang setia dan sangat giat memberitakan Injil ke berbagai macam tempat. Dan ia pun juga menggembalakan jemaat Tuhan di banyak tempat itu. Apakah kehidupannya enak dan nyaman? Enggak. Sama sekali tidak. Paulus justru sering mengalami penganiayaan dan juga kesesakan oleh karena Kristus. Bahkan tidak jarang nyawa menjadi taruhannya. Banyak hal yang terjadi di luar kekuatan dan juga kendali diri Rasul Paulus. Namun Rasul Paulus bersyukur bahwa di dalam kelemahannya ia dapat menyaksikan betapa nyata kuasa Tuhan, betapa nyata kekuatan Tuhan. Pengharapan dalam iman inilah yang membuatnya tetap setia dan punya semangat yang berkobar-kobar di dalam ia melayani Tuhan. Kekuatan Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupannya memampukan ia terus berjuang menjalankan panggilan hidupnya. Bahkan ketika kenyataan hidupnya itu berbeda dari apa yang seharusnya, dari apa yang ideal, Rasul Paulus tetap meyakini bahwa inilah yang terbaik, bahwa inilah yang terindah, inilah yang Tuhan nyatakan di dalam dirinya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selama kita hidup dan setia mengikut Tuhan, kesulitan serta tantangan hidup kan tetap silih berganti datang dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang mungkin tidak dapat teratasi atau terselesaikan. Meskipun demikian, saat kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, kita akan dapat menjalani semuanya itu dengan hati yang tenang, hati yang kuat, dan bahkan mungkin juga sukacita. Loh, apa kami mampu? Mungkin terlintas di dalam benak kita demikian, apa kita mampu? Kita sadar, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kita adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dan juga kelemahan. Namun jangan pesimis. Jangan berkecil hati. Orang Jawa mengatakan ojo rumongso bisa, ning bisa rumongso. Justru kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan diri inilah yang membawa kita pada kesadaran bahwa kita butuh Tuhan, Sang sumber pertolongan yang sejati. Kesadaran yang demikian kan membawa kita pada penyerahan diri dalam iman dan juga pengharapan akan Tuhan. Beda halnya jika kita merasa diri bisa, maka mungkin kita tidak akan butuh Tuhan. Tak ada yang namanya penyerahan diri. Bahkan ketika permasalahan selesai, bukanlah kuasa Tuhan yang dinyatakan, bukanlah Tuhan yang dimuliakan, melainkan bendera manusia kita yang dikerek, kesombongan manusia kita, ego kita yang diagungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa seringnya kita itu hanya terfokus memandang keterbatasan dan juga kekurangan kita. Kita mengeluh atas kelemahan, atas apa yang kita tidak punya. Kita mengabaikan kelebihan kita dan melupakan apa yang kita punya. Ingat, justru dalam kelemahan dan keterbatasan kita lah kuasa Tuhan kan semakin nyata. Maka berhentilah fokus pada kelemahan. Tetap maksimalkan terus apa yang ada pada kita. Karena Tuhan mampu memberkati kita secara luar biasa. Dan melalui apapun yang ada pada kita. Dia sanggup memakai itu semua untuk menyatakan kuasanya atas hidup kita. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyadarkan setiap kami bahwa walaupun kami ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, namun kuasa Tuhan kan nyata dalam diri kami, di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami boleh menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami, akan banyaknya hal di luar kendali dan kekuatan manusiawi kami, kesadaran tersebut akan membawa kami untuk mencari Tuhan, untuk membutuhkan Tuhan, berserah diri pada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, walaupun kami lemah, walaupun kami terbatas, namun kami mau membuka diri kami, membuka hati kami, membuka kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk hadir dalam hidup kami dan berkarya menyatakan akan kuasa dan kehendak-Mu melalui dan juga di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini merasakan kelemahan dan juga keterbatasan di dalam kehidupan mereka, sakit penyakit,
dan mereka semua sakit. Aku pun di dalam setiap mereka berjuang di dalam masa pemulihan. Tuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan yang lebih daripada mereka, berkat yang lebih daripada mereka. Segala sakit penyakit kiranya Engkau sirnakan dalam diri. Engkau nyatakan pemulihan dalam diri. Engkau berkati setiap upaya mereka dalam mendapatkan mujizat, dalam mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Semuanya dengan segala doa kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak punya kuasa serta kendali atas semua hal. Baik itu pada hubungan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, impian kami, kehidupan keseharian kami, akan kehidupan keluarga kami, dan harapan-harapan kami sadar kami tidak punya kuasa dan kendali atas. Namun kami mau berserah pada Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang terbaik menurut Tuhan, apa yang terindah menurut Tuhan, Tuhan berkenan untuk menyatakan kepada masa kami mau berserah. Kami juga menyadari Tuhan akan perkembangan kehidupan kami yang selalu lebih meluas terkait adanya COVID-19 yang tidak begitu sampai saat ini. Kami sempat merasakan sukacita karena Tuhan memberikan, Tuhan meredakan. Namun faktor manusia kami membuat COVID-19 semakin merebak, bahkan mengganas. Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami, Tuhan. Pulihkanlah. Silakan COVID-19 di antara kehidupan kami. Pulihkanlah juga setiap saudara-saudara kami yang tengah merasakan duka oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka sayangi karena terpapar COVID-19. Berkati juga mereka yang tengah berjuang dalam masa-masa pemulihan. Dan juga berdoa saudara-saudara kami, baik yang ada di pemerintahan maupun yang menjadi tenaga kesehatan, para guru medis, dan juga lindungilah kami semua yang masih dalam kondisi sehat ini. Mampukanlah setiap orang dapat mengambil aktif, berperan aktif di dalam karya pemulihan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berserah Tuhan. Dinamika kehidupan gereja Tuhan yang kita jadi dalam perjalanan masuk. Dalam setiap langkah juang mereka, dalam setiap kehidupan pelayanan, bahkan ketika pada saat ini menjalani ibadah dari rumah dalam masa-masa, kami percaya Tuhan bahwa berkat akan melimpah dalam kehidupan kami, akan senantiasa mendukung bahkan akan membawa kami menjadi gereja yang senantiasa berjuang di dalam kemuliaan Tuhan. Kami masyarakat Tuhan, kehidupan kami beserta seluruh dinamika ini ke dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, memberkati, dan menjadikan seturut dengan apa yang Tuhan berikan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima sapaan Tuhan, saatnya kita menghaturkan rasa syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, yang pada saat ini melaksanakan ibadah di kelompok, juga di rumah masing-masing, persembahan dikelola oleh ketua kelompok. Dan jemaat yang terkasih yang pada saat ini melaksanakan ibadah di Pepantan, persembahan dikelola oleh Pepantan masing-masing. Mari, sebagai dasar di dalam kita menghaturkan persembahan, terambil dari Mazmur 70 ayat 5. Biarlah bergirang dan bersukacita, karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 287A, bait yang pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita haturkan kepada Tuhan dalam doa kami hantarkan. Dan nanti diakhiri oleh doa Bapa kami. Bapa surgawi yang penuh kasih, Allah sumber kehidupan kami. Sungguh kami merasakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, yang senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami merasakan bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Engkau tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Setelah kami merasakan kehadiran-Mu, firman yang Engkau berikan melalui Bapak Pendeta Yohanes Ariwibowo, kami merasakan Tuhan betapa cinta kasih-Mu sungguh luar biasa.
Engkau senantiasa mengasihi kami tiada batas. Dan Engkau, Allahku yang Maha Kuasa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami jemaat-Mu menghaturkan rasa syukur karena Tuhan senantiasa memberikan berkat jasmani bagi kami. Dan kami pada saat ini mempersembahkan rasa syukur kepadamu melalui persembahan. Ya Tuhan, walaupun apa yang kami haturkan kepadamu ini tiada arti, Tuhan, Engkau berkenan menerima, Engkau berkenan menyucikan, dan Engkau berkenan memberkatinya. Sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini ya Bapa, senantiasa kami gunakan untuk keluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Ya Allah, kami juga memohonkan berkat bagi saudara kami yang Engkau percaya di dalam mengelola persembahan ini. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan roh hikmat, supaya apa yang dilakukannya senantiasa takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh merasakan bahwa kekuatan dari-Mu akan membawa kami hidup di dalam karya-Mu. Sebentar kami akan undur dari ibadah ini Tuhan. Engkau berkenan memberikan roh-Mu yang kudus menyertai hati kami masing-masing, sehingga kami dapat Engkau pakai sebagai sarana kemuliaan nama-Mu dimanapun kami Engkau tempatkan. Ya Allah, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan memohon doa bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang sedang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama menghadiri ibadah kita yang sesat, maka marilah kita menyatakan kesanggupan kita dan juga keputusan kita bahwa kita walaupun sadar bahwa diri ini lemah dan keterbatasan, namun kita mau senantiasa mengandalkan karena Dia adalah kawan kita yang sejati. Kita jaga bersama Hidup Jemaat 453, bagian yang pertama sampai dengan yang ketiga, Yesus kawan yang sejati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita undur dari tempat ibadah ini, marilah bersama-sama dengan umat percaya di seluruh bumi ini kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali ke saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan dengar berkat dari Tuhan. Tuhan berkati dan melindungi saudara. Tuhan berkasih dengan wajahnya dan memberi saudara kasih yang bumi. Tuhan mengadakan wajahnya